Jadi yang awalnya tuh kenapa orang bisa tertarik masuk startup, mungkin pertama kalau aku bilang dari working culture. Karena si startup itu kan mereka kebanyakan terdiri dari anak muda juga, untuk anak muda. Banyak yang seperti itu. Itu menurut aku tuh udah nyambungnya ke branding ya, jadinya orang harus percaya nih, brand trust itu penting banget. Mungkin yang pertama kita harus menimbulkan rasa curiosity pada anak. Curiosity itu bahasa Indonesia penasaran ya, rasa penasaran dia. Terima kasih Bunda-Bunda masih menyaksikan persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga Bella Mazaya. Iya nih Bel, tadi kan kita ngomongin banyak hal tentang digital marketing. Benar Tapi banget. sejauh ini juga ternyata banyak generasi muda nih ya Bunda-Bunda itu yang tertarik untuk masuk bahkan misalnya ke startup atau ke perusahaan-perusahaan yang mana mereka sudah menanamkan yang namanya digital marketing. Iya. Gitu. Sebenarnya antusiasme mereka itu kenapa sih maksudnya bisa tertarik di dunia marketing gitu? Apalagi kan Bella sendiri kan zaman peralihan kan. Saya mungkin zaman sebelum booming orang-orang masuk di itu dunia peralihan digital banget. kan. Betul. Sampai akhirnya sekarang tuh bahkan udah banyak yang pengen masuk di dunia Banyak digital. banget. Nah, itu Betul. dari Bella sendiri gimana Bel? Oke, kalau dari aku sendiri untuk peralihan itu benar-benar berasa ya dari yang tadinya kita masih traditional marketing atau mungkin di mix gitu ya antara online sama offline. Betul. Kalau sekarang itu lebih banyak gitu ragamnya ya. Jadi yang awalnya tuh kenapa orang bisa tertarik masuk startup, mungkin pertama kalau aku bilang dari working culture. Karena si startup itu kan mereka kebanyakan terdiri dari anak muda juga, untuk anak muda. Banyak yang seperti itu. Ya kita bisa lihat lah contoh di Indonesia sendiri ada beberapa startup yang sudah punya status unicorn. Nah unicorn status itu didapatkan kalau mereka udah dapat suntikan dana tertentu. Akhirnya sudah bisa ada yang IPO segala, sekarang udah masuk di list saham ya kan. Dan udah ada yang berkembang jauh bahkan sampai luar Indonesia, itu hebat sekali gitu. Dan dari working culture tersebut orang-orang tuh yang lebih muda jadi lebih tertarik karena mereka bisa bukan lebih santai juga ya sebenarnya, sibuk juga nih jujur, cuma mereka bisa lebih belajar karena aspirasinya mungkin lebih didengar. Sedangkan kalau di perusahaan konvensional kan seringkali itu kayak kita mungkin punya pendapat itu kurang bisa untuk didengar kalau kita belum punya jabatan tertentu mungkin atau baru mulai di perusahaan gitu ya. Sedangkan kalau di startup tuh dari awal walaupun kita siapapun nih, karena aku sendiri juga pernah di startup dulu ya, kita jadi bisa punya lebih aspirasi yang akhirnya bisa didengar sama upper management. Dan selain itu working culture yang lain yang menarik, kita biasanya suka dapet hadiah-hadiah gitu dari perusahaannya, mungkin mental health care. Kalau sekarang banyak yang healing gitu ya trennya. Jadinya orang tuh jadi lebih relax dan happy sama pekerjaannya. Bukan hanya bekerja untuk mendapatkan gaji, tapi bekerja untuk mendapatkan passion, mendapatkan teman, networking, Dan yang paling mentor penting juga, adalah kulturnya itu. kulturnya Karena tersebut itu. benar juga ya Bel ya. Jadi bunda-bunda di rumah, kebetulan saya juga pernah ya namanya kerja di startup, dan itu sebenarnya dari zaman sebelum booming yang kayak sekarang itu benar-benar mereka sudah menanamkan istilahnya dari remote. Jadi misalnya kalau sekarang nih pandemi kan bunda-bunda di rumah ada istilahnya work from home gitu. WFH Nah, gitu kan. biasanya di startup itu sudah ada istilah atau memberlakukan istilahnya work from home, yaitu dengan cara remote. Tapi kalian harus tetap online, ketika dihubungin harus tetap aktif, handphonenya seperti itu. Dan yang kedua dari kulturnya, ketika sama CEO, COO maupun CMO, jarak antara staff dengan mereka tuh begitu dekat gitu. Karena kan tidak
perbedaan ruangan juga tidak begitu jauh karena kan dibuat lebih homey juga kan. Makanya mungkin isinya banyak kan anak-anak muda. Dan terkadang ide-ide atau kreatif dari anak-anak muda ini kan semakin mengikuti perkembangan zaman itu kan semakin baru lagi, ada lagi ide yang baru gitu. Jadi makanya salah satu hal yang membuat banyak startup juga ingin menggait anak muda itu ya supaya lebih kreatif lagi, perusahaannya lebih berkembang lagi, dan makanya impact-nya buat mereka adalah gaji atau salary yang lumayan tinggi juga. Lumayan tinggi memang. Seperti itu. Kalau di startup, betul. Iya, betul, nah betul, itu kan berarti emang banyak ya antusias orang-orang juga untuk ikut atau misalnya terjun di bidang digital marketing. Tapi ya Bel, ngomongin soal sosial media, itu kan pasti kan semuanya juga sekarang udah beralih juga nih. Pokoknya mau company sekaku mungkin gitu, asalnya sekarang tuh udah semuanya udah punya sosial media. Karena balik lagi yang Bella bilang, tadi kan katanya bukan untuk orang tuh jangan sampai kita tuh misalnya menawarkan orang, tapi orang yang harus datang ke kita, customer centric ya. Kemauan mereka tuh apa gitu. Dan kita juga berarti harus menyediakan apa yang mereka mau. Seperti itu. Nah, yang diberikan atau fasilitas yang diberikan oleh si Hot Courses Indonesia ini apa sih sehingga membuat mereka terus-terusan datang atau ngasih feedback yang sangat bagus untuk Hot Course Indonesia? Sesungguhnya ya kalau kita cuma berpatokan sama situs aja, itu persaingan sangat ketat. Apalagi di Indonesia sendiri kan jumlah situsnya makin banyak, udah nggak bisa hitung ya. Banyak yang baru juga. Iya, dan yang membahas kuliah di luar negeri pun tidak cuma Hot Courses Indonesia, banyak juga jujur yang lainnya. Tapi kenapa kita masih bertahan di sini dan bahkan makin powerful, walaupun banyak pasti challenge-nya ya, nggak mudah juga gitu. Kekuatan kita salah satunya ada di engagement. Jadi social media kita itu benar-benar aktif, apalagi di Instagram. Sekarang ini followers kita itu bisa naik sampai 15.000 orang dalam beberapa bulan. Karena memang kita aktif banget engage sama student, tanya kemauan mereka apa, mau konten yang seperti apa. Dan kayak kemarin gitu kita sempat ada kegiatan Instagram Live. Dan aku lihat minatnya tuh banyak banget ya untuk orang untuk tahu secara detail dan mungkin mengenal sosok siapa sih di balik Hot Courses Indonesia, karena kan biasanya company itu cuma menampilkan image yang corporate gitu ya, corporate sekali, jadinya tidak tahu nih siapa sih tim di balik layarnya. Nah, kita berusaha lebih transparan untuk memberikan informasi karena aku dulu juga sebagai pelajar internasional, jadi mereka percaya juga, oh ternyata di balik Hot Courses tuh memang dulunya pelajar internasional juga, jadi mereka udah punya trust gitu loh yang lebih kepada aku. Dan aku kan juga orang Indonesia ya, walaupun Hot Courses sendiri itu dari Australia, tapi setiap market itu pasti punya local digital marketing personnya sendiri, dan itu yang membuat mereka tuh punya mutual trust gitu sama brandnya. Itu menurut aku tuh udah nyambungnya ke branding ya, jadinya orang harus percaya nih, brand trust itu penting banget gitu. Dan untuk membangun sebuah brand itu nggak sembarangan kan, dari mulai logonya sendiri juga ada maknanya tertentu, ada filosofinya dari segi warnanya, terus bahkan desainnya itu nggak sembarangan, karena suatu brand itu bagaimana si perusahaan itu bisa makin berkembang dan terus meaningfulnya tuh apa gitu dari sebuah brand. Jadi itu nggak sembarangan juga, makanya ada orang-orang desain yang lebih mengerti seperti itu, misalnya tentang filosofi warna. Ternyata warna biru agak keputihan nih ada artinya tersendiri. Terus misalnya kalau agak kita menonton itu, jadi banyak hal yang bisa dilakukan gitu untuk seorang digital marketer. Nah tapi nih mungkin mudah-mudahan juga pengen tahu nih ya Bel, gimana sih cara membangun bisnis melalui digital marketing gitu kan? Kalau misalnya dari Hot Courses Indonesia sendiri itu kan lebih ke jasa ya, maksudnya jasa. Terus misalnya mungkin ada training, terus habis itu provide segala sesuatu yang berupa misalnya informasi. Lebih kepada informasi apa yang mereka mau, apa yang siswa-siswi mau. Kita juga membantu proses pendaftaran mereka sampai kuliah di luar negeri gitu kan. Udah jelas niche marketnya. Udah jelas. Nah tapi kan mencakup luas kan digital marketing. Sebenarnya kan nggak beda jauh ketika misalnya mereka ingin menawarkan jasa ataupun produk. Nah, tapi saran dari Bella sendiri misalnya kepada bunda-bunda di rumah ketika ingin membangun bisnis gitu melalui digital marketing itu seperti apa sih? Apakah sekarang kan kalau ngomongin branding ada personal branding juga? Ada. Ataukah memang harus personal branding dulu gitu? Ataukah memang bisa langsung
ke produknya nih Oke. untuk melakukan marketing gitu. Apalagi sekarang misalnya bisa lewat Facebook Ads, udah Bisa. bukan cuman Google Ads lagi kan, nggak cuma Google AdSense gitu pastinya, kan. dan Facebook Ads itu penting banget. Dan loh. lebih katanya lebih menjual katanya. Tapi kita langsung Tergantung. tanya dulu nih sama digital marketingnya. Dari Bella Siap. sendiri gimana nih? Oke, kalau menurut aku mungkin yang harus kita pertanyakan pertama produknya apa dulu, dan apakah produk tersebut menjawab pertanyaan customer. Apa itu bisa menjawab problem yang sekarang ada di market. Misalkan kita banyak ya, kalau aku perhatikan nih di Indonesia sekarang lagi marak ya yang namanya F&B business atau Betul. food and beverage, makanan, minuman. Misalkan kita pengen jual kopi, padahal kita udah tahu nih persaingan kopi di Indonesia pun Banyak udah banget. wow, banyak banget kan. Iya. Dan kita harus cari tahu bedanya apa sih kopi yang kita jual sama orang lain. Jadi kita harus mikir dari sisi produknya dulu. Mungkin itu yang paling penting sebelum masuk ke lininya digital marketing. Karena digital marketing sendiri adalah medium yang kita gunakan nih untuk menyampaikan informasi. Tapi untuk communication strateginya sendiri, kita harus pikirin dulu what is the problem? Apa itu problemnya? Dan dari situ kita bisa meramu. Oke, problemnya udah dapet ya, apa yang dijawab. Terus target audiensnya siapa sih? Mungkin kopi ini biasanya anak muda kan targetinnya. Mungkin ada kopi lain yang, ini misalnya aja ya analoginya, ada orang yang ingin sehat, dia pengen mengurangi intake kafein. Mungkin kopinya itu kafeinnya lebih sedikit daripada kopi lain. Terus misalkan ada kandungan lain kah, seperti vitamin khusus atau apa, itu kita bisa jual ke orang-orang yang memang mungkin di faktor usia tertentu yang butuh lebih mementingkan kesehatan lah daripada rasa. Mungkin itu bisa aja, mungkin kita mau targetnya orang 30 tahun ke atas daripada 15 tahun ke atas, itu bisa juga kan. Dari situ kita bisa lihat nih mereka apa sih social media yang dipakai, apa sih handphone yang dipakai bahkan. Karena dari situ kita bisa banget nih dari Google sendiri kita bisa target mau ke Apple atau mau ke Android, banyak sistem kan handphone itu. Betul. Terus mau target di aplikasi apa, itu bisa placementnya semua. Atau mau numpang di YouTube channel orang, itu juga bisa sekarang gitu. Kalau kita mau be very specific gitu ya. Jadinya dari situlah, dari siapa sih audiensnya, dari situ baru kita kembangkan. Oke, mau pakai Facebook Ads atau mau pakai Google Ads, itu dua yang paling utama kan sekarang ini. Dan ada ketiga yang belum kita sebut, yaitu KOL atau Key Opinion Leader. Oh iya benar, Key Itu Opinion influencer. Leader. Itu benar-benar. Betul kan? Sekarang sangat mempengaruhi kan gitu, Sangat. karena dari pengikutnya banyak Iya. nih. Terus habis itu ya mau nggak mau terkadang kalau udah fans fanatik ya, ketika ngeliat idolanya membeli suatu barang, ada kemungkinan kecil otomatis mereka juga Untuk ingin purchase membeli. juga, betul, Seperti itu. keinginannya. Nah, tapi kalau dari Bella nih, yang paling efektif untuk misalnya membangun bisnis itu, apakah mereka harus bermain di desain feed Instagram ya, misalnya sosial medianya mereka yang harus sebagus mungkin, terus habis itu dengan tema yang sama seperti itu, atau memang yang terlebih dahulu dikuasain strategic planningnya, yang kata Bella, misalnya dari segi brandingnya, terus segmentednya ini targetnya untuk siapa, terus habis itu sajian kopinya itu akan seperti apa, terus lokasinya di mana, itu kan masuknya strategic planning. Atau misalnya dari segi misalnya mereka membuat konten yaitu di antara Facebook Ads atau Google Ads, atau mungkin lebih bermain di Key Opinion Leader. Dari Bella sendiri gitu, mana yang paling efektif? Karena kan nggak semua, misalnya para bunda-bunda di rumah nggak semuanya mempunyai ilmu digital marketing. Betul tapi banget. langkah yang paling mudah gitu, misalnya untuk awal gitu, dan mereka nggak perlu mikir terlalu banyak, tapi langsung dijalanin. Oh iya, saya punya produk ini, kayaknya saya harus seperti ini deh. Nah, dari Bella sendiri gimana? Jujur kalau opini aku sendiri, aku adalah orang yang sangat mementingkan strategic planning ya. Jadi semuanya itu mau sesimpel apapun, mau sekedar warung kecil banget gitu. Kita mungkin mau bikin kayak stall yang cuma untuk take away, nggak ada tempat duduknya, cuma mau menjual apa ya, contohnya roti bakar. Sesimpel itu deh. Kalau kita ingin bisnisnya itu maksimal, kita harus tahu dulu segmentasinya itu siapa yang beli, demografisnya di sana seperti apa. Jadi itu benar-benar deh yang namanya riset customer itu nggak bisa dilupain. Bahkan kita mungkin bisa spend 3 bulan, 4 bulan sendiri ya untuk mencari tahu sebenarnya tuh siapa sih yang beli. Kita bisa melakukan testing, itu namanya testing, A/B testing. Kenapa disebut A/B testing? Karena
oh ini ada option A, ada option B. Jadi kita kalau yang A tidak bekerja, kita bisa pindah nih ke yang B gitu. Dan dari situ kita kan bisa lebih tahu juga ya, kayak semacam Instagram feed gitu, mau warnanya seperti apa. Sebenarnya itu lebih ke eksekusi. Dan eksekusi sendiri itu kalau kita mau bicara digital marketing, itu akan lebih baik kalau kita kombinasikan dengan strategi dulu. Misalkan kita pilih color tone yang warna-warna pastel. Kan sekarang anak muda nih banyak ya suka warna-warna pink atau cotton candy, blue warm, beige gitu. Itu tuh kita harus tahu apakah mereka suka, misalkan yang sekarang K-pop-K-popan gitu ya, Korea-Koreaan kan warnanya kayak gitu. Atau mungkin mereka lebih suka yang warna industrial, kayak misalkan kita target customer-nya cowok nih, yang maco banget gitu, mau promosi bengkel, itu kan tentu beda ya Instagram feed-nya. Jadi aku kan background-nya sendiri dari design dan advertising. Menurut aku kita wajib untuk mengetahui dua sisi. Jadi jangan cuma dulu soal estetik. Jadi nggak bisa satu sisi aja ya? Nggak akan bisa. Itu menurut aku. Jadi yang namanya riset itu penting, tapi kita juga harus mengerti sisi artistiknya. Jadi apa sih nih artistiknya, hubungannya sama si bisnis side-nya, itu harus ada koneksi. Itu yang membuat kita akan lebih powerful sebagai sebuah brand. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak bunda-bunda kan mungkin kayak agak terlalu pusing ya, mikirin kayaknya banyak banget nih, perlu memakan waktu 3-4 bulan. Ada nggak sih misalnya jasa konsultasi khusus misalnya untuk digital marketing? Atau mungkin bisa sama Bella juga kali ya, Bun-bun di rumah. Sebenarnya udah banyak kalau boleh jujur. Jadi banyak brand, nggak cuma di Indonesia ya, di seluruh dunia. Sekarang itu banyak yang hire freelancer nih. Jadi freelancer itu juga karena mereka freelance, jadi biayanya juga tidak terlalu mahal gitu. Kalau untuk situsnya mungkin bisa dicek sendiri ya di search engine nanti itu akan keluar situs-situs yang memunculkan freelancer yang bisa membantu kita, misalkan dalam sisi branding, dalam sisi Instagram. Dan menurut aku itu investasi yang tepat karena memang tidak semua orang kan menguasai bidang ini. Betul. Kalau menurut aku, misalkan kita tidak menguasai digital marketing tapi ingin tahu secara luas aja, itu bagus karena at least kita mengerti ya secara garis besar. Untuk masuk ke dalamnya lagi, kita butuh orang yang pasti bisa membantu kita nih dengan lebih baik. Dan kalau saran aku, ketika kamu membangun sebuah brand dan ingin masuk ke digital, engage lah salah satu dari freelancer tersebut agar kamu bisa lebih tepat dan lebih cepat juga. Kalau enggak kelamaan di planningnya, eksekusinya kapan gitu kan? Kita nggak bisa nih jalan sendiri. Jadi investasi itu menurut aku sangat tidak sia-sia karena emang udah nggak bisa enggak, hukumnya itu wajib gitu sekarang digital marketing. Karena kalau kita lihat ya Gen Z sekarang, milenial, semuanya udah di HP banget ya sih ya kan? Iya, yang dikit-dikit tuh hampir semuanya bahkan bisa menjadi seleb ya, seleb sosial media. Betul, semua jadi konten ya kan? Betul, itu mungkin juga ya cara-cara bunda juga mungkin ada yang berbeda-beda ya. Misalnya pengen eksekusi dulu atau segala macam. Tapi alangkah baiknya seperti yang Bella tadi bilang adalah mungkin akan lebih cepat dan juga lebih efektif ketika bunda-bunda itu mempunyai misalnya konsultan sendiri gitu. Misalnya bagaimana untuk dari segi desainnya, untuk eksekusinya seperti apa, supaya lebih cepat gitu bisnisnya itu lebih cepat grow up gitu ya Bun ya. Nah, tapi nih Bella kita akan break sebentar. Kayaknya panjang ya. Jadi panjang ya. Banyak saya juga mau banyak tanya persoalan seputar digital marketing yang universal gini karena nggak bisa dibahas sedikit gitu. Ini jadi panjang banget. Buat bunda-bunda pokoknya jangan kemana-mana, tetap di persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih setia di program kesayangan kita, yakni persembahan untuk Bunda, dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Bella Mazaya. Iya Bel, tadi kan ngomongin soal digital marketing, tapi sejauh ini ya, kalau boleh tahu kamu udah berapa lama sih Bel? Apa nih? Udah nyemplung di dalam digital marketing gitu. Oke. Kalau dunia digital marketing sendiri nih ya, kalau secara profesional mungkin dari tahun 2013, artinya udah hampir 10 tahun ya. Udah hampir 10 tahun. Iya kan? Itu berawal dari aku masih mahasiswa juga sih. Jadi waktu mahasiswa aku juga sempat part time gitu bantuin universitas aku untuk social media, blog post gitu, untuk YouTube juga. Dan aku sendiri juga punya YouTube account yang udah lumayan lama sih. Walaupun udah ya agak lama juga belum diupdate lagi ya karena kesibukan pribadi juga, bekerja dan segala macam.
Jadi sebenarnya udah lama banget kalau dari sisi aku sendiri. Nah, sejauh ini yang sudah kamu rasakan sebagai seorang digital marketer itu kayak gimana sih? Apakah memang itu adalah passion kamu atau mungkin suatu saat kamu akan beralih menjadi pekerjaan yang lain gitu, mencari pekerjaan yang lain atau gimana, Bel? Sebenarnya digital marketing itu juga untuk aku pribadi adalah sebuah peralihan gitu. Karena aku sendiri dulu kuliahnya di bidang seni kan, aku ngambilnya tuh programnya creative media design. Tapi itu ada ilmu advertisingnya juga. Dan aku merasa aku lebih tertarik ke bidang periklanan alias advertising. Nah dari situ akhirnya aku cari-cari nih ilmu apa ya yang aku bisa kombinasiin gitu antara sisi artistik sama sisi bisnisnya juga. Karena aku suka bisnis tapi aku juga suka seni, gimana dong? Susah kan ya? Nah akhirnya aku memutuskan untuk mencari bidang yang tepat dan karena aku sangat suka yang namanya komputer, handphone daripada main gadget terus gak ada gunanya ya kan. Jadi aku ngulik-ngulik nih, ternyata digital marketing memang something yang sangat-sangat menyenangkan dan panjang sih ceritanya kalau kenapa aku bisa menemukan passion itu. Ya mungkin orang beda-beda jalannya. Kalau aku mungkin karena dulu aku pernah kerja di agensi iklan dan aku pegang berbagai brand berbeda dan pegang digitalnya mereka juga. Dari situ aku sadar kok seru ya mainin digital ini kayak bisa langsung target orang, real time, cepet banget. Kalau pasang iklan offline kan pasang baliho dulu, terus agak lama segala macem. Nunggu antrian terlebih dahulu gitu. Apalagi kan sekarang kan kayak sosmed, masing-masing company itu biasanya punya sosmed sendiri. Iya, bisa langsung di kan. YouTube, Instagram dan segala macam itu bagaimana trik staffnya seputar digital marketingnya bagaimana untuk buat memboost supaya banyak orang yang lihat, banyak orang yang ngeklik dan bahkan suka gitu sama website ataupun konten yang disediakan. Nah, tapi kalau berarti kan jurusan kamu tuh Bel adalah advertising ya dan juga desain. Namanya itu sebenarnya creative media design. Jadi ada advertisingnya, ada multimedia desainnya di dalam situ. Itu kayak jadi satu. Nah itu kan kalau kita lihat kalau zaman dulu gitu ya, maksudnya kayak belum kayak happening kayak belum sekarang gitu. Bahkan sekarang, kan? zaman dulu juga maksudnya startup juga belum ada kasarnya. Mungkin ada tapi belum yang se-big sekarang iya, gitu. yang ya happening kan? kayak zaman sekarang yang Betul, anak betul. muda kayaknya antar lulus kayaknya mau masuk startup aja Startup, deh gitu kan. Iya. Nah, awal mulai nyemplung ke creative media jurusan itu desain itu gimana sih ceritanya? Unik banget ya. Gitu kan kayak ya mungkin beberapa belum aja umum gitu, dulu belum kan ya. umum kan. Bener. Kayak sekarang gitu. Jadi aku ceritanya agak beda juga nih. Aku waktu SMA itu cuma sampai kelas 2 semester 1. Habis itu aku langsung kuliah kebetulan. Jadi umur 16 tahun aku udah lulus SMA. Karena dulu aku di international school, sekolah internasional itu karena kita mengikuti sistem Inggris itu bisa percepatan dulu. Jadi setelah aku lulus aku bisa ambil college. College itu sama seperti menuju universitas tapi diploma dulu. Nah itu kan langsung kejuruan ya. Jadi aku mikir pengen kerja apa ya yang langsung bisa dapat uangnya gitu ya. Namanya anak kecil mikir langsung uang gitu. Tapi nggak semuanya tentang uang. Itu tentang passion. Aku nggak mau punya pekerjaan di mana aku tidak menyukai pekerjaan itu. Betul. Gitu. Dan aku tuh basically aku suka banget gambar dan suka fotografi. Tapi kan kalau kita mau bilang mau jadi illustrator saingannya banyak banget. Boleh dong difotoin ya Bel. Fotografer gitu. Masih melakukan sih tapi sebagai hobi ya mungkin sekarang. Dulu sih sempat jadi pekerjaan part time juga, masih juga sekarang sometimes. Tapi aku pengen cari yang sustainable nih, pekerjaan yang kira-kira berapa tahun ke depan tidak akan ketendang gitu dengan profesi lain. Betul. Karena kan digital itu mau nggak mau ada terus nih internet, kayaknya malah makin kenceng kan. Iya. Aku udah menebak-nebak. Apalagi sekarang orang Indonesia itu udah berdasarkan riset ya, maksudnya memang pengguna sosial media itu terbanyak mungkin di Indonesia dan aktif. Memang. Dan makanya kebanyakan ya, mungkin kalau bunda-bunda melihat sosmed ada misalnya orang-orang luar gitu ya yang mencari followersnya itu dari Indonesia gitu. Bener banget. Mereka just say hi, say hello menggunakan bahasa Indonesia aja, orang Indonesia tuh udah pada buru-buru untuk memfollow gitu. Saking mereka ingin mencari followers dari Indonesia. Karena Indonesia itu mostly-nya adalah pengguna yang aktif, udah bukan pasif lagi ya, tapi aktif semuanya, mau TikTok, YouTube atau apapun itu. Dari segi jam tayangnya itu Indonesia menang loh Bun. Nah jadi itu emang beneran fakta gitu ketika misalnya memang Indonesia itu adalah pengguna aktif, bahkan bukan pengguna pasif lagi, yang mana mereka juga misalnya yang tadinya nggak punya, terus karena ngelihat circle-nya mungkin bermain TikTok ataupun main Reels di Instagram gitu, akhirnya
punya aja gitu, Iya, bahkan bisa beberapa akun loh gitu. Bisa banget. Bisa banyak akun itu, dan Iya. itu di Indonesia aja mungkin kayaknya seperti itu ya. Mungkin ada juga sih di luar tapi nggak sebanyak Di kita di Indonesia, gitu. kan? Bahkan mereka mencari followers aja, mungkin orang-orang luar gitu itu sampai ke Indonesia. Bener. Untuk di negaranya tuh kurang laku gitu kan. Tapi Sedih ya. biasanya di followers di Indonesia tuh malah jadi kayak banyak yang ujung-ujung mereka bikin konten dengan tema bahasa Indonesia gitu. Betul. Nah, kalau dari Bella sendiri gimana, Bel? Fenomena ini emang bener banget karena kalau kita rajin melihat risetnya, ada sih riset digital marketing. Kita bisa lihat nih pengguna dari Indonesia pakai internet dalam sehari tuh berapa jam sih? Itu kita akan kaget banget gitu lihatnya. Lebih dari 6 jam kan? Lebih dari 6 jam rata-rata. Padahal yang diharuskan itu adalah 4 sampai yang disarankan, 6 jam yang batas disarankan normalnya. batas normal dalam sehari. Udah gitu kayak website-website seperti YouTube, Instagram, TikTok itu bener-bener aku kaget pengguna utamanya tuh beberapa tahun terakhir rata-rata dari Indonesia yang paling atas ya. Karena memang pertama populasi kita besar, kedua mungkin anak muda butuh hiburan dan apalagi pandemi ya mereka terpusat banget sih sama internet. Jadi informasi yang mereka terima itu rata-rata lewat internet, bukan lagi lewat media lain. Kalau dulu ada koran, ada majalah, udah kalah sama internet. Jadi koran dan majalah pun mereka juga masuk ke online gitu sekarang. Iya, Itu sekarang yang bisa harus dikemas sedemikian rupa di dalam satu gadget aja nih. Betul. Mudah-mudahan makanya tapi hati-hati juga ya bunda-bunda Hati-hati nih loh, kalau misalnya iya. punya anak kecil jangan langsung dikasih main handphone gitu, harus difilter. diberikan pemahaman seputar literasi media. Betul, Khususnya misalnya kalau kita yang udah besar, udah kuliah kan pasti lebih akan ngerti, paham ya ya kan? literasi media. Tapi Iya. sebenarnya literasi media juga untuk bunda-bunda mungkin bukan hanya diajarkan di sekolah aja atau ketika anak sudah dewasa, anak sudah paham dan mereka baru tahu apa artinya media, baru mereka bisa menseleksi media seperti apa yang harus mereka tanamkan, apa yang harus mereka filter gitu. Nah, tapi itu justru harusnya bunda-bunda harus bisa memberikan pelajaran atau edukasi seputar literasi media sejak dini supaya anaknya juga tidak terbawa hal-hal yang negatif dari internet gitu. Karena bahaya, ada bahaya segi banget. positifnya, ada segi negatifnya tentu. juga. Betul. Nah, tapi ya Bella, kita ngomongin nih, kamu kan sejauh ini berarti kan udah banyak pengalaman dan juga bahkan udah dikatakan kamu udah sukses lah gitu untuk bisa nyari bisa uang aja. sendiri gitu kan. Udah bisa nyari uang sendiri, banyak passionnya gitu. Nah, untuk peran orang tua sendiri itu gimana sih? Ataukah memang ada korelasinya ketika kamu kuliah tuh mama papa juga misalnya yang menuntut kamu gitu untuk masuk di bidang itu, atau memang kamu sendiri, dan bagaimana peran orang tua dalam mensupport kamu hingga saat ini? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk pilihan jurusan sendiri ya, kalau aku waktu itu benar-benar dibebasin untuk memilih jurusan, tapi mereka tetap mengarahkan kayak ini kayaknya jurusannya lebih pas deh buat kamu. Kayak ini aku ada cerita menarik ya, dulunya tuh aku ingin ambil jurusan hubungan internasional, jauh banget ya dari digital marketing kan. Tapi waktu itu aku pikir-pikir lagi, kok kayaknya sayangnya aku anaknya artistik banget kebetulan. Jadi aku suka melihat keindahan, desain. Dan punya bakat juga kan, bisa Untungnya menggambar suka gambar gitu. ya kan, foto-foto. Jadi apa ya yang bisa menyalurkan tapi bisa jadi hasil juga gitu, jadi pekerjaan, jadi karir. Akhirnya di situ aku memutuskan untuk ambil si kreatif media design tersebut nih. Yang kalau di Indonesia biasanya disebutnya DKV ya, lebih banyak desain komunikasi visual. Betul. Jadinya dari situ aku kan ngerasa prakteknya lebih cepat dong kalau aku kuliah di bidang itu. Jadi aku udah cari-cari sebenarnya waktu umur 15 bahkan udah mulai cari nih mau kuliah di mana. Jadi siapa bilang satu SMA terlalu cepat untuk menentukan jurusan? Enggak, dari SMP kalau menurut aku. Karena kan SMP udah mulai nih ada ekskul apa, kegiatan apa, ikutan klub apa. Sebenarnya dari situ sih, karena dulu pun aku udah hobi bikin konten di YouTube nih. Di saat orang-orang belum bikin vlog, aku udah mulai masuk di YouTube dari tahun 2006 by the way. Aku juga sama, tapi sama bikinnya doang, kontennya nggak ada. Sama, aku juga oleh gitu kok. kok. Kayak buat ngeliat, karena zaman dulu tuh masih yang kayak Belum kayak sekarang kan. belum kayak sekarang kan. Kalau dulu ada apa PewDiePie yang kayak gitu-gitu loh. Bener-bener, atau Maksudnya kayak Rian aku Giga suka gitu ya. nonton kayak gitu, Lucu. gitu kan. Cuma kalau sekarang kayak makin gak jelas, aduh, kayak mendingan nonton TV yang di YouTube gitu Bener, kan, bener, yang ketika bener, udah bener. di-upload di YouTube Iya. baru kita nonton. Bener. Nah, untuk dorongan atau motivasi orang tua sendiri gitu,
itu ke kamu seperti apa sih? Misalnya cara mereka mendidik kamu sehingga menjadikan kamu tuh orang yang wise, yang mandiri gitu. Bahkan kamu dari sekolah pun kamu udah bisa mikir panjang gitu. Berarti kan nggak semua anak seperti itu ya, bener, Bel ya? nggak semuanya sih. Berarti kan itu salah satu faktornya adalah selain dari diri sendiri, niat ataupun usaha gitu. Yang kedua kan pasti ada karena faktor didikan di rumah seperti misalnya support system dari orang tuanya itu seperti apa sih, Bel? Jadi kalau aku sendiri ya sebagai anak kecil ya dulu dari TK bahkan aku tuh sibuk banget, ini jujur aja ya. Jadi aku sibuk les. Tiap hari ada aja lesnya apa gitu. Mungkin kesannya ambisius banget nih anak TK gitu ya. Padahal enggak, itu tuh aku sendiri yang mau, bukan orang tua aku. Jadi aku suka kayak di TK gitu merhatiin, ih dia kok pakai baju karate, aku juga pengen deh gitu. Atau ada anak pakai baju balet, aku pengen deh. Awalnya ngeliat baju-baju gitu kan. Terus ada ngeliat buku, aku suka banget baca buku nih. Ada teman bawa buku apa gitu, ih jadi pengen deh ikutan les, misalnya les bahasa Inggris atau les apa. Jadinya dulu daripada uangnya buat jajan-jajan yang gak jelas atau buat beli mainan gitu ya, aku lebih prefer ya udah uangnya buat les aja deh, nggak usah beli aneh-aneh tapi bisa untuk mencoba kegiatan baru. Nah akhirnya dari TK karena aku udah mulai dari kecil ya nyobain berbagai macam kegiatan, aku makin tahu nih, oh kayaknya aku lebih suka ke arah mana gitu, olahraga kah atau seni atau bahasa, itu aku lebih tahu gitu. Nah dari situ membantu tuh waktu aku SD udah lebih tahu ekskulnya, jadi udah tahu juga ekskul yang nyambung, ikut les gambar, kan emang suka gambar ya gitu. Atau dulu ikut ekskul drum band juga, musik gitu. Jadi dari seiring TK, SD, SMP, SMA tuh udah ada jalurnya gitu. Dan itu aku sendiri yang menentukan, bahkan kayak berarti, orang tua memberikan kebebasan dan pengarahan, tapi at the end tetap kita yang milih. Iya, gitu. berarti maksudnya ketika kamu mau apapun, oh kayaknya kamu lebih memilih ke arah seni apa segala macam. Berarti peran orang tua tuh sangat kencang banget ya. Maksudnya bahkan positif juga. Misalnya buat kamu ketika mereka mensupport kamu gitu ya. Betul. Ada kamu punya sosok yang menjadi inspirasi nggak sih, Bel? Aduh, inspirasi banyak ya. Coba siapa aja gitu. Maksudnya mungkin kan ada kayak misalnya dari seorang ahli digital marketing, ataukah mungkin dari segi yang lain deh, tapi kamu mengaplikasikannya dengan diri kamu yang sekarang menjadi digital marketer gitu. Ada nggak? Ada sih, mungkin salah satunya aja ya, Insinyur Soekarno, presiden pertama kita sebenarnya. Aku tuh anaknya gini-gini nasionalis banget loh, dan sangat suka sejarah ya. Jadi aku sangat suka nih quote-nya, kan katanya kita mempelajari sesuatu tidak bisa kalau kita melupakan sejarah. Kita harus selalu ingat sejarah itu apa. Dan aku tuh karena punya jiwa patriotik ya, jadinya aku ingin mengembangkan Indonesia dengan caraku sendiri. Dan karena aku bidangnya artistik, bidangnya kreatif gitu. Seniman lah ya jatuhnya kan. Seniman sebenarnya memang. Aku jiwanya seniman banget gitu. Apa sih yang bisa membantu aku untuk mempopulerkan Indonesia gitu. Dan pada akhirnya aku memutuskan bidang yang lebih universal. Digital marketing kan pasti semua negara itu butuh. Dan bagaimana sih aku bisa promosiin Indonesia, bawa nama negara ke dunia, itu kan lewat dunia digital lebih mudah. Jadinya dari situ aku melihat perjuangannya Soekarno zaman dulu, dia bisa promosikan negara kita dulu sebagai negara yang kuat ya kan. Sekarang bisa di G20 bahkan, itu kan pasti dari awal pembangunan sampai sekarang. Jadinya aku terinspirasi dengan cara dia itu bisa diplomatis dengan baik, public speakingnya baik juga, which is kenapa aku lari ke marketing, karena butuh communication skill ya kan sama semua orang. Bagaimana dia bisa dia tuh juga merancang dengan strategi kan pastinya negara Indonesia ini. Dan juga punya hubungan diplomatik akhirnya sekarang dengan banyak negara, kan berawal dari sana juga gitu. Dan aku sendiri merasa sebagai diaspora Indonesia di luar negeri sekarang ini, kontribusi aku lewat dunia digital itu jadi lebih enak karena di satu sisi aku masih berkontribusi untuk student di Indonesia walaupun aku ada di luar negeri. Jadi ya memang tanah air itu jauh dari mata tapi tetap di hati. Cielah. Tapi ini menarik loh Bun, maksudnya bagaimana seorang Bella tuh mengaplikasikan idolanya yaitu IR Soekarno, yang mana sebenarnya itu kan berbeda jauh gitu ya dari digital marketing gitu. Tapi bagaimana
dia mengimplikasikan itu semua, cara-caranya, strateginya gitu dari seorang sosok Soekarno, dan menjadikan itu hal yang membuat kamu tuh malah makin berkembang dan juga malah makin maju gitu. Soalnya kamu tahu bagaimana strateginya untuk misalnya mengembangkan sosial media, untuk membuat konten, terus bagaimana desainnya, seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita tanya nih, sekarang kamu tuh lagi sibuk apa sih, Bel, sebenarnya? Sibuk apa ya? Saat ini ya? Saat ini banget ya. Kan pasti kan kata kamu kan digital marketing itu banyak banget kerjaan, bahkan saya juga sampai sekarang ada beberapa part-time segala macam. Nah, kalau kamu sendiri kesibukannya itu sekarang apa sih? Oke, kebetulan kenapa aku bisa ada di Jakarta saat ini karena memang company aku itu punya policy di mana kita bisa work from home sampai sekarang. Tapi mungkin kedepannya akan campur ya antara kantor dan rumah. Nah, di luar dari kamu seorang digital marketing, kan tadi kan kamu udah bilang nih, ternyata banyak sibukannya, banyak yang kamu kerjain, apalagi ada yang part-time-nya juga gitu. Dan kalau aku sih ngelihatnya kayak wow, ternyata digital marketing itu seluas itu, sedalam itu gitu. Dan gak semuanya orang asal tahu, oh digital marketing itu seperti ini gitu. Nah, kesibukan kamu saat ini tuh apa sih, Bel? Oke, jadi untuk saat ini aku itu kerjanya bisa dari rumah, bisa work from home. Jadinya aku pulang nih ke Indonesia, kan kebetulan udah 3 tahunan ya aku nggak balik karena COVID. Itu kan susah banget ya kita untuk traveling. Jadi aku ingin spend sekitar 1 bulan di Indonesia untuk melihat apa sih potensi Indonesia bisa dibawa ke Inggris juga gitu. Karena udah lama nggak update juga kan, sebagai anaknya nasionalis nih ceritanya. Terus aku juga pengen share nih semacam kayak gini juga, aku happy banget loh diundang ke sini karena bisa sharing knowledge, sharing pendapat. Jadinya kalau kesibukan sih di luar pekerjaan aku lagi cari-cari kegiatan juga untuk biasanya aku bikin volunteer project gitu sama teman-teman. Terus aku juga biasanya bikin konten juga untuk YouTube channel aku gitu. Jadi aku banyak ngumpulin materi sebenarnya walaupun banyak yang belum ke-execute lagi sih. Karena kan namanya orang kreatif ya, kita harus ngumpulin ide-ide baru. Yang penting idenya dulu teman-teman. Jadi itu sih. Ternyata anaknya aktif ya Bun ya. Gak bisa diam gitu ya, gak bisa pasif gitu. Bener. Walaupun misalnya kerjaannya banyak, bahkan misalnya masih aktif juga gitu, masih bekerja juga. Tapi Bella tuh tetap masih mencari ide-ide ataupun kreatif, bahkan bikin YouTube channel sendiri dan segala macamnya itu. Nah, tapi Bel, kalau misalnya ngomongin seniman itu kan tadi kamu katanya kamu bisa desain, bisa gambar. Selain itu, kamu punya skill apa lagi sih? Waduh, kenapa jadi kayak interview kerja? Iya, kayak kita pengen tahu gitu karena ketika seseorang itu kan menjadi sesuatu itu terkadang mungkin backgroundnya ternyata kita nggak bisa menilai gitu. Ternyata dia basicnya bukan di situ atau segala macam, tapi ternyata bisa loh misalnya untuk mengerjakan sesuatu atau to do something good gitu kan. Nah, tapi kalau kamu sendiri misalnya selain basicnya kan seniman itu kan biasanya banyak hal. Entah saya bisa menyanyi, misalnya saya suka nyanyi tapi nyanyi karaoke atau penyanyi kamar mandi gitu ya. Kamar mandi nggak apa-apa loh, ini bisa dilatih by the way. Iya, kayak gitu. Nah, kalau kamu sendiri itu senimannya tuh ngapain aja sih? Kan kayak bisa gambar, bisa acting atau segala itu kan masuk kategori seniman gitu kan. Ceritanya lumayan lucu sih. Jadi dulu tuh aku awalnya memang suka nari waktu TK. Dan aku dulu modeling juga. Kebetulan suka menang-menang lomba fashion show waktu zaman kayak SD, SMP gitu ya. Terus beberapa kali main iklan juga. Acting, aku juga suka acting by the way, teater. Dulu ambil eskul drama juga di sekolah. Musik aku juga suka banget. Jadi musik, acting, nyanyi, modeling, itu seni semua ya kayaknya ya. Itu seni semua loh. Kayak emang udah diarahinnya ke situ gitu. Mungkin karena lingkungan, faktor lingkungan juga ya. Kebetulan ayahku itu juga seorang seniman gitu. Jadi mungkin karena inspirasi dari ayah juga gitu, ngelihat dia kok aktif ya gitu. Jadinya aku ikut deh, apa yang dilakukan aku juga mau. Bahkan pernah main iklan bareng ayah sendiri juga, itu lucu banget ya. Dan aku udah mulai itu dari SD, makanya kenapa mungkin larinya ke art, karena memang dari kecil diarahnya lingkungannya ke situ. Akhirnya aku mencoba segala sesuatu. Yang paling prominent mungkin musik ya, selain desain dan digital marketing world yang tadi aku sebutin, gambar, iklan segala macam. Itu musik. Untuk musik sendiri, kamu apa?
yang nyanyi kah, yang megang drum atau bass atau main piano gitu? Jadi sebenarnya aku memulai musik itu dengan piano klasik. Dulu aku belajar piano dari umur 3 tahun. Jadi udah lulus juga, udah punya sertifikat keguruan. Ada yang mau belajar piano boleh. Cuma mungkin kurang berbakat ya. Jadi guru musik agak belum belum dilakukan. Saya ada piano tapi saya nggak bisa belajar. Kok jadi promosi? Ayo deh. Nah, itu tuh musik aku karena dari piano. Ini by the way tipsnya untuk bunda juga kalau anaknya mungkin ingin belajar musik. Aku pikir piano itu basic yang paling tepat. Jadi dari situ gampang banget kita untuk mempelajari alat musik yang lain. Jadi aku tuh bisa menyebut diriku multi instrumentalis ya, karena kalau kita bisa piano, kita tuh gampang banget belajar gitar, belajar biola, saxophone. Aku bisa main beberapa alat by the way gitu. Nah, tapi kamu di sela-sela kesibukan kamu tuh kamu masih bermain alat musik juga kan sampai sekarang? Masih banget. Nah, tapi ini ya Bun ya, tadi kalau misalnya bunda-bunda merhatiin ya, pemirsa di rumah merhatiin, Bella ini banyak banget aktivitasnya dan itu sudah dimulai dari kecil. Les apapun diikutin, baik yang akademik ataupun non-akademik. Nah, tapi sebenarnya itu adalah satu hal cara misalnya buat para parent di rumah tuh jadi mengetahui apa sih yang diinginkan sama minat anak gitu. Betul. Baik minat ataupun misalnya anak ternyata lebih condong sukanya ke olahraga dan seiring berjalannya waktu kan mereka akan memutuskan sendiri nih mereka tuh minatnya di mana dan pada akhirnya mereka tidak terbebani. Tapi bagaimana cara bunda-bunda di rumah juga tetap harus memberikan edukasi dan juga support system yang sangat baik khususnya di bidang komunikasi sama anak. Kadang kan misalnya anak disuruh les ke sana ke sini tapi nggak ada in touch gitu sama orang tuanya jadi kurang dekat, malah jadi dekatnya malah sama ART gitu kan. Ini baik terjadi sih di negara kita ya sedihnya. Betul. Jadi kan itu justru kan walaupun orang tuanya bekerja tapi tetap loh parent-parent di rumah itu masih bisa meluangkan waktu kepada anaknya, misalnya entah pas ketika dinner atau mau berangkat gitu just cuman 5 minutes gitu kayak say hai kamu apa kabar di sekolah bagaimana itu gitu kan? Anak tuh pasti udah seneng banget dan itu bagaimana orang tua perannya yang sangat dilihat ya gitu, apalagi di masa golden age ya, misalnya masa-masa anak ketika usia 5 tahun sampai 10 tahun itu masa-masa tumbuh kembang anak karena ketika dia diberikan edukasi yang bagus, pendidikan yang bagus baik segi akademik ataupun non akademik, nanti ketika besarnya juga mereka jadi anak yang supel, yang wise gitu, bahkan bisa memfilter, bisa menseleksi mana hal yang baik, mana hal yang tidak itu dari masa-masa keemasan tadi seperti itu. Nah, Bel, untuk terakhir nih Bel, kamu bisa kasih motivasi nggak sih kepada parent di rumah, kepada bunda-bunda di rumah, dan misalnya khususnya untuk membangun bisnis yang pertama seperti apa, dan juga yang kedua bagaimana cara mendidik anak gitu ya, khususnya misalnya seperti kamu gitu, biar jadi seorang seniman atau bahkan ahli digital marketing gitu. Bisa diceritakan ke bunda-bunda di rumah. Kalau menurut aku ya, dari semua ini, mungkin yang aku jawab pertanyaan yang pertama dulu itu tadi menyebutkan untuk minat anak sendiri itu gimana sih kita bisa mengembangkan minat dia untuk mencari tahu apa gitu. Kalau sekarang kan udah ada nih yang namanya tes minat dan bakat. Mungkin itu nggak selamanya akurat banget, tapi itu bisa jadi patokan karena dulu aku pun di TK pernah ngambil tes itu, walaupun masih TK aku masih inget nih, kebetulan memorinya lumayan seger ya. Long term memory ya. Long term memory. Nih, short term memory. Gawat. bisa. Nah, itu tuh kita bisa coba si tes minat dan bakat itu biasanya tesnya ada menggambar juga, ada menggambukan garis atau apa, itu bisa terbaca dari situ. Itu salah satu cara. Yang kedua tentunya dengan mencari tahu anak tuh suka apa. Mungkin nggak usah daftar dulu les ya, kita coba datang ke tempatnya, bawa anaknya, ini loh kegiatannya apa, bawa dia jalan-jalan ke tempat yang berbeda-beda. Jadi dia terekspos dengan kegiatan yang macam-macam. Misalkan di Indonesia jangan ke mall doang gitu, jalan-jalanlah ke GBK, misalkan lihat anak-anak latihan baseball gitu, lihat orang main tenis, atau nonton live music, lihat orang main musik, atau juga lihat orang lagi speech, mungkin lagi ngomong depan umum gitu kan. Jadi walaupun dia masih kecil, dia udah
biasa terekspos dengan banyak kegiatan, nggak cuma satu atau dua. Apalagi kalau cuma main HP kan kasihan ya anaknya. Betul. Jadi yang aku pengen tanamkan sih dengan generasi sekarang ini, aku perhatikan udah lebih dikit anak-anak yang pergi les tuh udah nggak semacam zaman dulu. Karena kan dulu belum ada handphone ya di mana-mana, belum semua orang gitu. Betul. Jadi anak lebih terfokus di luar rumah atau aktivitas ekskul. Sekarang tuh kayaknya kurang gitu fokus dan minatnya ke sana. Itu sih yang harus dipertahankan kalau menurut aku. Karena sayang banget ya kalau si golden age itu kita habiskan hanya dengan main gadget aja gitu. Main gadget atau cuman jalan-jalan keluar aja gitu. Interaksi sosialnya ada tapi jadinya nggak berkembang kan, potensinya jadi tidak terasa ataupun tidak tergali. Benar terus sekali. Kalau yang menjawab pertanyaan keduanya gimana tuh? Kalau yang kedua tadi untuk misalnya untuk menjadikan anak itu seperti ahli kayak kamu, seniman sebagai spesifik ya di bidang tertentu kayak gitu. Itu kan perlu ada support system dari orang tua. Nah, bagaimana misalnya orang tua itu harus mendidik anaknya seperti apa? Mungkin yang pertama kita harus menimbulkan rasa curiosity pada anak. Curiosity itu bahasa Indonesia penasaran ya, rasa penasaran dia gitu. Kan anak-anak itu sebenarnya dilahirkan dengan rasa penasaran yang natural. Rasa keinginan tahuannya bukan itu anak-anak tinggi. Tapi memang manusia diciptakan untuk mencari tahu apa arti kehidupan ya kan. Bahkan dari kecil sendiri pun gitu. Nah, rasa ingin tahu dia itu jangan kita stop di saat mereka haus banget sama ilmu, kita kasih dia buku untuk baca. Dan ini yang pengen aku sampaikan banget ya, minat literasi. Betul. Jadi Indonesia sendiri karena aku pegang media yang banyak literasinya juga, kita memperhatikan nih orang Indonesia sekarang lebih suka nonton video daripada baca buku. Padahal baca buku itu membuka wawasan dunia loh. Jadi aku sih pengen banget ya untuk para bunda nih yang punya anak membiasakan anaknya untuk baca buku. Kalau dia marah tantrum, kasih buku, jangan dikasih alat-alat gadget gitu, ya kan? Itu kan biasa terjadi ya di keluarga modern sekarang. Bahkan untuk dari tumbuh kembangnya juga menambah kosakata. Betul. Terus dan juga misalnya how to speech-nya nanti ketika besarnya itu dia jadi bisa public speaking itu karena membaca. Betul gitu. Jadi wawasannya luas, kosakatanya banyak di pikirannya, jadi ngomongnya juga gampang gitu. Jadi lebih mudah nyambung dengan berbagai orang juga, berbagai bidang. Itu akan memperkaya wawasan anak tersebut, dan itu ilmu yang udah sangat berharga banget lah, nggak ada harganya lagi. Lebih udah ilmu dari nenek moyang sih sebenarnya gitu kan. Kalau zaman dulu orang-orang setiap pagi tuh masih baca koran gitu kan. Iya, nah itu dia ya bunda-bunda, karena memang yang paling penting itu memang adalah memberikan edukasi anak untuk sering membaca dari kecil. Tapi ya Bella, kita nggak berasa nih, ternyata kita sudah ada di penghujung acara. Yang mana tadi kita kayaknya, waduh banyak banget ya pembahasannya tuh panjang, lebar, dan kayaknya nggak ada habis-habisnya nih. Kayaknya kalau misalnya jadi satu skripsi, kayaknya satu skripsi aja deh. Skripsinya jadi pembahasannya kita gitu, dan khususnya dalam belajar mengenai atau misalnya digital marketing itu seperti apa, dan misalnya apa kerjaannya, dan mungkin mudah-mudahan juga bisa mengarahkan anak-anaknya juga mungkin bisa masuk ke digital marketing, tapi jangan lupa juga disisipi dengan peminatan yang dari kecil gitu, dia diberikan sukanya kemana, edukasinya seperti apa, baik akademik ataupun non akademik, dan juga jangan lupa tetap in touch ya sama anaknya satu sama lain, one on one gitu. Cukup 5 menit aja mungkin bunda-bunda juga bisa merasakan kehangatan dan anaknya juga jadi nyaman sama bunda-bunda. Nah, tapi Bel, kita cukup sampai di sini. Terima kasih sudah datang di acara kami. Gitu, semoga nanti bisa dipertemukan kembali ya. Pastinya. Nah, buat bunda-bunda di rumah, jangan lupa untuk saksikan terus persembahan untuk bunda di episode lainnya yang pastinya nggak kalah menarik daripada episode hari ini. Dan saya Azahra Masid bersama dengan Bella Mazaya. Kami pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye.